Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadirin para santri jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo kita tansah puji syukur wonten bersami Allah taala ingkang pundi kula lan panjenengan asilipun paringi Allah taala keistiqomahan saged ngaji pada subuh kitab Ar-Ruh di dalam bulan Ramadan menika yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan kitab Akhlaqul Tani. Kalau ini sampun dipun jelasaken wonten kitab Roh menika bila Allah sudah mempersaksikan kita anak-anak cucu Adam ini bahwa kita dulu sudah dikenalkan oleh Allah dan kita semua menjawab qalu bala syahidna lan niku dipun napa dipun wontenaken kali Gusti Allah kados mekaten. Gusti Allah jagani kalau manusia nanti menuntut di hari kiamat bahwa dirinya belum dipersaksikan oleh Allah, Allah lupa mempersaksikan ya, atau dia nanti alasan manusia ini alasan ketika lahir di dunia ini alasannya yang sepuhe mbah-mbahe orang-orang tua-tuanya dulu itu tidak mengajarkan tentang hal itu sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan manusia itu kembali kepada tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang ada ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sahabatone Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menika kapundhut dening Allah. Ya yang mengingatkan ya para ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris Nabi. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Imam Al-Ghazali ini membagi ulama, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ya. Ulama dunia itu ilmunya dijual untuk mendapatkan duniawi, kedudukan, jabatan dan sebagainya. Ya. Ulama akhirat ini ulama yang hidupnya diabdikan untuk Allah. Walaupun urusi dunia tetapi untuk Allah. Ya, bukan untuk ditumpuk-tumpuk. Inilah yang disebut ulama seperti inilah yang kemudian nanti diangkat pewaris Nabi. Ya. Dan mereka ada yang kemudian diangkat menjadi para walinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, di antara manusia ini ternyata masih
juga ada yang membantah, nyerekal dan sebagainya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadab manusia ini, menyiksa manusia ini. Jadi Allah menyiksa manusia ini dikatakan dalam kitab Roh ini bukan karena seperti yang disampaikan dia alasannya bahwa orang-orang tua di antara mereka tidak mengajarkan ketahuan. Allah tidak menyiksa, tidak mengadab hambanya selagi mereka memang tidak tahu dan belum ada sampai peringatan kepada mereka. Allah mengadab manusia karena mereka sudah diingatkan oleh utusan-utusan Allah itu. Kita sudah diingatkan oleh para kiai, para ulama untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Tetapi malah kita membuli, naudzubillah min dzalik. Kita nggak percaya, kita memusuhi. Ini yang menyebabkan kemudian Allah ini menurunkan azabnya. Ya. Karena mereka kufur terhadap ayat-ayatnya Gusti Allah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian bisa dijadikan hujah untuk umat manusia yang harus dipegangi dalam hidup ini. Ya, sesungguhnya Allah menyiksa, Allah mengadab bukan karena belum sampainya peringatan kepada mereka, kepada manusia, tetapi Allah mengadab itu karena mereka ingkar kepada peringatan-peringatan yang sudah dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau mereka itu ditanya, orang-orang itu kalau ditanya dalam hatinya itu pasti akan mengakui, hati kecilnya itu akan mengakui. Ya. Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, terus Allah dalam surat Al-Luqman, wala in sa'atum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tapi mereka ingkar. Menunggu ini banyak repot menunggu. Akean bantah. Gini apa? Tahu tapi gak ngerti. Tahu nek mengerani wau tapi gak di ngerteni, gak dipahami, gak diyakini, gak diamal. Dinten ini kathah tiyang niku berilmu, naudzubillah min dzalik, tapi kemudian mboten diamalaken. Naudzubillah min dzalik. Kita ini kalau ngaji, boleh ilmu, kuliah dan sebagainya, sebisa mungkin hendaknya kita itu kalau sampun angsal ilmu niku iso diamal. Sebab ketika tiang niku sudah mendapatkan ilmu dan diamalkan, maka dia akan merasakan lazatnya ilmu niku. Gak mek diomong tok. Al ilmu bila amalin kasyajarati bila tamarin. Yang niku nek duwe ilmu mboten diamal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya gak iso ngrasakno lezatnya, nikmatnya buah daripada tanaman yang kita tanam. Okay.
Niki. Sampai wis oleh ilmu. Ya apa ibadah. Wirid-wirid diamalaken. Pun ben diamalaken. Apa fadilah tahajud diamal. Apa fadilah salat duha diamal. Salat hajat diamal. Salat tasbih, salat taubat. Sehingga kita ini bisa merasakan manis daripada ilmu pengetahuan yang kita sudah miliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah matur kul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Katakanlah segala puji bagi Allah. Tetapi bal aktsaruhum, kebanyakan di antara mereka itu la ya'lamun, tidak mengetahui. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para rasul ini mengingatkan, ya, selain yang sudah termaktub dalam surat Nabawi, Luqman, Allah juga mengingatkan dalam surat Ibrahim melalui para rasul kepada mereka, apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi. Kamu cik ragu dan pangeran sing menciptakan langit dan bumi. Ini mengandung pelajaran bahwa para rasul itu mengingatkan kepada masyarakat dengan cara diajak berpikir, ya, diajak berpikir, merenung. Kon cik ragu dak terhadap Allah yang menciptakan langit bumi? Ini diharapkan manusia itu menggunakan akalnya supaya manusia ini tidak sama dengan hewan. Digunakan akal pikiran yang jernih, tidak menalar. Ya, ojo gunakan nafsu nih. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Yang membedakan manusia dengan hewan itu ya akalnya ini. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh diciptakan manusia oleh Allah itu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk. Karena manusia ada punya akal pikiran. Ya. Dengan akalnya ini diharapkan oleh Allah, manusia kita ini disuruh merenung supaya kita ini tambah mantap iman kita. Gunakno cari wong Jawa, gunakno utekmu. Ojo gunakno dengkul tok. Lapo-lapo dipikir dhisik. Nek kok pikir dhisik nanti menyesal di belakang hari gak ono arti. Saya menetapkan sesuatu misalkan, itu dipikir dulu. Nek aku ngene engko ya apa? Nek aku gak ngono terus engko ya apa? Ya. Cuman akal manusia itu sing mahamno niku Gusti Allah. Sing mahamno Gusti Allah. Mula menika kita dikeken yung dikten Gusti Allah supaya kita dikasih pemahaman, dibimbing oleh Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Jadi dikeken yung Gusti Allah supaya Gusti Allah bimbing kita. Sehingga kita itu paham, bukan nafsune sing berjalan yang membimbing, tapi Allah yang bimbing. Nek sing bimbing nafsune ketokane enak, ketokane enak.
Tapi sampai di sini endingnya nanti akan apa? Akan gak enak. Akan menjadi tidak baik. Itu nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu mengajak kepada keburukan. Saya ketan enak. Contoh misalkan contoh. Sampean dikasih oleh Allah itu potensi. Pintar. Ya, IQ sampean 100 selawi misalkan, atau 130 misalkan. Pinter. Di atas 100 lah. Ya. Kemudian sampean ini harusnya memberdayakan akal pikiran itu, memanfaatkan akal pikiran itu untuk belajar, untuk sekolah, untuk kuliah. Tiba-tiba sampean ini dilamar sampai catur misalkan. Milih kawine apa milih kuliah? Milih kawin ini apa milih kuliah? Kawin itu enak, kuliah itu gak enak, kan gitu. Kita pasti akan berpikir seperti itu. Wah, kawin enak rek. Dibisi atau sing bisi, wis kawin ae. Enak kawin ibu. Apa ada sekolah soro, ada kayak tugas, pikir, ya. Sampean akan memutuskan yang mana ya? Kawin, sekolah. Sampean pinter. Maka kita perlu minta bimbingan kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah saya. Nikah niki nggih sunah Kanjeng Nabi. Sunah dalam agama Islam. Nutut ilmu nggih perintah panjenengan ya Allah. Kita perlu nyuwun. Pundi sing kedah kula dhisikaken ya Allah. Supados kula niki mboten nuruti nafsu. Nanti Allah akan kasih bimbingan. Mana yang harus didahulukan? Kalau kita mengacu kepada Nabi Sulaiman, wong ku nek duwe ilmu bakal oleh kabeh. Ya. Setidaknya orang itu kalau berilmu maka akan dimuliakan hidupnya oleh Allah. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu. Nanti Allah akan pilihkan. Andaikan Allah memilihkan memilih menurus memberikan bimbingan kepada sampean harus kuliah dulu, ya tinggalkan, tunda dulu nikahnya dalam rangka untuk mensyukuri nikmatnya Gusti Allah berupa akal yang cerdas ini. Wis tagak gak nek pancene sampeyan niku jodhone tiyang niku enggak nek atene ucul. Enggak nek atene ucul. Nek pancene jodoh gak kale ucul. Ngenteni sampean. Nek jodoh. Nggih. Nek jodoh dinteni. Nggih. Gak kena perawane pun kena rondone dinteni nek jodoh niku nggih. Nek jodoh. Nggih. Engko mari ngono tiang es niki nikah mbek tiang jaler liya sing lanang mati. Akhire napa? Sing jaler niki wau mara nikahi tiang es niki. Lho kan jodoh. Enggak akan kemana. Nek pancen jodoh mesti. Tapi nek enggak jodoh ya Allah.
masih nikah kurang saulan iso gak dadi. Tidak semua orang itu dikasih potensi akal pikiran yang cerdas. Nek sampean diparing Gusti Allah akal pikiran yang cerdas, digunakan untuk kuliah, sekolah. Nggih. Lah wong sing akale pas-pasan mawon semangate luar biasa kepingin sekolah kok sampean diparingi akal sing di atas rata-rata kok mari ngono gak gelem sekolah. Iki mboten bersyukur. Nuruti hawa nafsu. Seperti itu. Niki. Atau kalau andaikan Allah nanti membimbing sampean harus menikah. Minta kepada Allah, ya Allah kalau saya harus menikah, berilah saya kemampuan untuk melanjutkan studi S2 bahkan S3 sakbadone ini. Tapi nek mboten ya Allah, dengan nikah kemudian saya tidak bisa mensyukuri nikmat karunia akal pikiran yang panjenengan paringaken, ati kula niki di atas rata-rata. Maka lebih baik saya tak sekolah mah. Panjenengan tunda ya Allah. Kekuatan berilah pada saya untuk bisa memahamkan calon kula niki sehingga mau kenapa? Menunggu. Nanti kalau jodohnya dipahamkan oleh Allah, kekasih sampean itu akan menunggu. Begitu. Ini tauhid. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lapo-lapo niki kita nyuwun pertimbangan Gusti Allah. Ya Allah. Inilah saya. Saya dalam pertimbangan ini. Tetapkan hatiku ya Allah. Nek podo bener-bener niki nggih tuntunan syariat niki tuntunan syariat. Sekolah tuntunan syariat, nikah tuntunan syariat. Tapi kita memilih itu jangan sampai didasarkan nafsu. Tapi didasarkan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek jelas itu syariat sitok nglanggar syariat, ya milih syariat. Iki nglanggar ya. Nggih. Nggih pun diturun ning nglanggar syariat. Nggih. Apa contohnya sing nglanggar syariat kira-kira? Ya, pacaran misalkan. Ya Allah, niki wonten lari cara ngejak pacaran kula. Nggih. Kula purun apa mboten ya Allah. Wis gathik ngomong ngoten pacaran iki haram wis gathik. Purun apa mboten nggih. Nggih. Jadi kalau memang satunya ngelanggar syariat, satunya niku cocok dengan syariat, sing dipilih syariat. Contoh apa malih misalkan. Kula ada rencana sisuk malam minggu kula apel di malam minggu. Aku malu-malu kan gitu ya. Rencana. Adakno iya rek malam minggu wayahe. Napa? Sholawatan. Aduh. Ya apa iki? Wis gak adu-adu, wis gak niki sing kula pilih pundi ya Allah, pacaran apa? Selawatan. Wis gak ngoten, wis langsung ae selawatan. Nggih. Wis jelas niku pacaran tinggal apa jenenge syariat. Masih kapit. Jadi seperti itu. Ya. Memang abot ketokane enak. Ya Allah, mulai kita niki kudu nyuwun Gusti Allah ya Allah. Nggih. Kula niki nek wis ketokane nyuwun kan, cok dikira kula mboten nyuwun. Kula nggih nyuwun slametaken ya Allah ati kula, slametaken ya Allah. Nggih, slametaken. Kita mboten saged napa-napa tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mula menika para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Maka ketika kita ini diajak kembali kepada Allah, mengingat perjanjian kita dahulu, itu sesungguhnya kita ini tidak boleh ada alasan karena lupa, karena
kakek nenek-nenek kita belum ada yang ingat enggak? Karena Nabi SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, suci bersih. Wa innama abawahu yuhawidani au nasirani au majisani. Orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Majusi, Yahudi, ya. Kalau belum ada yang mengingatkan, tapi kalau sudah ada yang mengingatkan, utusan-utusan tadi para ulama, manusia disuruh berpikir dengan akalnya tadi, ya, sehingga kita itu bisa kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian manusia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum cekap kita di keterangan ilmu manfaat dan barokah. Salah itu ikut dilanjutkan sama usaha telah menyebut subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.